Oi, mate. Nah, dalam memulai mempelajari bahasa Inggris, kita akan temui hal-hal yang akan menghalangi kita untuk memulainya. Dan saat kita sudah memulai mempelajarinya, kita akan temui juga hal-hal yang akan menghambat kita atau akan mengurangi kecepatan kita dalam mempelajari hal tersebut, dalam mempelajari bahasa Inggris. Nah, di video ini kita akan coba bikin apa-apa aja sih sebenarnya yang menghalangi kita dalam memulai dan apa aja sih yang menghambat kita saat kita sudah memulai. Check this out. Oke, kita bagi halangan tersebut menjadi dua. Yang pertama, dari internal kita. Yang kedua, dari lingkungan sekitar. Nah, dari internal itu biasanya adalah permasalahan dalam memulai, teman-teman. Misalkan, yang pertama, adalah ketakutan. Ketakutan kita untuk memulai. Ketakutan kita, kalau misalkan kita kayak gini, nanti teman-teman bakal jauhin saya. Ah, takut kalau saya kayak gini, kayaknya bakal buang-buang waktu deh. Ah, takut kalau saya kayak gini, kayaknya saya bakal dijauhin. Kayak gitu. Ketakutan-ketakutan awal yang nggak mungkin, yang mungkin nggak akan bisa saya sebutin semuanya, tapi ketakutan-ketakutan yang ada di diri teman-teman saat kita mau memulai dalam mempelajari sesuatu hal, dalam mempelajari bahasa Inggris. Yang pertama. Yang kedua adalah terlalu banyak mencari alasan. Iya, mencari alasan, mencari pembenaran. Mengapa saya nggak bisa belajar ini? Iya jelaslah saya nggak bisa. Saya kan bla 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 bla. Saya nggak bisa lah. Saya kan bla 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 bla. Loh, jelas dia bisa. Dia kan lalala. Kalian mencari pembenaran untuk diri kalian sendiri untuk tidak memulai belajar bahasa Inggris atau untuk menghalangi diri kalian sendiri, membatasi diri kalian sendiri untuk memulai sesuatu. Jadi alasan-alasan itu akan membuat teman-teman terkurung dalam diri teman-teman sendiri. Jangan sampai kalian terkurung oleh alasan-alasan yang sebenarnya alasan yang dibuat-buat atau justifikasi untuk ketidakmampuan kita untuk memulai sesuatu. Yang ketiga, cara memulainya. Nah, setelah kita sudah menghilangkan semua rasa ketakutan kita, setelah kita membuang semua alasan-alasan kita untuk tidak memulai, saatnya kita memulai. Dan saat kita memulai, kita akan temui sebuah masalah lagi, yaitu gimana cara memulainya, ya nggak sih? Kita tuh bakalan bingung, gimana cara memulai belajar bahasa Inggris itu gimana, step awalnya tuh apa, langkah-langkahnya itu gimana. Itu adalah masalah ketiga dalam kita memulai belajar bahasa Inggris. Yang keempat, malu. Malu. Malu sama teman-teman, so Inggris lu, malu sama keluarga, malu sama diri sendiri, kok saya telat belajar bahasa Inggris, malu, 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 malu itu yang akan menghalangi kita untuk memulai, teman-teman. Nah, malu tersebut yang akan menyebabkan kita nggak maju, kita nggak akan mau memulai. Saat kita sudah punya tahu caranya, tapi kita malu untuk memulainya, kita malu nih untuk memulainya, ya udah, kita nggak akan mau mulai gitu. Makanya, setelah kita udah tahu caranya, ya udah singkirin dulu rasa malunya kalau masih ada. Kalau misalkan teman-teman sudah bisa menghilangkan rasa malu tersebut dari awal, it's good. Nah, setelah kita memulai nih, setelah kita memulai, sudah malunya kita buang, sudah alasan kita buang, kita udah tahu caranya, yang kita pikir kita tahu caranya, akan kita temui halangan-halangan lain pada saat kita sedang menjalani hal tersebut. Saat kita sedang mempelajari hal tersebut, kita akan temui masalah-masalah lain yang menghambat kita untuk mempelajarinya. Nah, ada apa aja nih? Pertama, lingkungan. Lingkungan ini akan mempengaruhi kita dalam memulai mendalami mempelajari bahasa Inggris. Kenapa? Bahkan sebelum mendalami, saat kita memulai, lingkungan ini akan memberikan efek kepada kita. Lingkungan yang buruk, lingkungan yang kurang baik akan bilang kayak gini. Ah, so Inggris lu. So Inggris kamu. Ngapain sih sok-sokan? Nah, gitu. Nggak sedikit orang yang saya temui beralasan kayak gini kenapa mereka nggak mau memulai belajar bahasa Inggris, nggak mau memulai ngomong bahasa Inggris, nggak mau memulai untuk memperdalam bahasa Inggris gitu, teman-teman. Jadi lingkungan yang kayak gitu itu menghalangi sekali, sangat menghalangi. Itu adalah teman-teman sekitar kita, mungkin bahkan keluarga. Nggak cuma dari teman-teman, bahkan mungkin ada yang keluarganya pun kayak gitu gitu, yang menghalangi. Jadi lingkungan ini adalah salah satu faktor yang berat, yang besar untuk kita taklukkan gitu. Yang kedua, tidak ada yang mengarahkan kita, nggak ada guru nih. Itu menjadi salah satu faktor pemberat. Meskipun saat ini adalah era digital, dan menurut saya di YouTube sangat banyak, banyak sekali guru-guru yang bisa mengajarkan kita, video-videonya lengkap, cara-caranya sempurna, banyak. Tapi nggak semua orang mau melakukan hal tersebut, teman-teman. Nggak semua orang. Tadi,
Balik ke niat dari diri sendiri yang halangan pertama. Nah, nggak ada guru juga menyebabkan cara belajarnya salah, gitu loh. Jadi cara memulainya yang tadi saya pikir sudah tahu, tapi nggak ada guru yang mengarahkan. Nggak ada guru yang mengarahkan teman-teman. Jadi adanya guru ini bukan untuk mengajarkan teknik, tapi mengarahkan kita ke arah-arah yang pas. Step-stepnya harus lengkap, harus terstruktur, harus terarah. Nah, itulah fungsinya atau gunanya guru tadi, atau ada teman untuk mengajarkan kita yang sudah tahu duluan. Nah, yang terakhir adalah cara belajar yang kurang efektif. Cara belajar yang kurang efektif ini maksudnya kita sudah melakukan hal tersebut, tapi hal tersebut tidak efektif untuk dilakukan dalam diri kita sendiri. Karena setiap orang, setiap manusia, biasanya bakalan punya teknik mereka masing-masing untuk mempelajari sesuatu. Dan saat kita mencoba itu misalkan dari YouTube, ternyata itu nggak cocok sama kita, tapi kita paksakan, kita force diri kita untuk melakukan hal tersebut, untuk melakukan teknik tersebut. Ternyata itu nggak cocok sama kita, teman-teman, tapi kita nggak sadar dan kita paksa diri kita untuk itu. Setelah kita paksa, kita akan mengalami kemajuan, ada kemajuan, tapi tidak maksimal. Nah, itu menghalangi sekali untuk kita maju. Jadi ada baiknya teman-teman itu buat cari metode yang tepat. Gimana cara nyarinya? Kumpulkan banyak metode dan terapkan dan pilih dan rasakan yang mana sih yang paling pas buat kita gitu. Dari semua alasan-alasan yang saya sebutin tadi, ada dua yang saya tekankan sekali buat teman-teman. Yang pertama, ketakutan. Ketakutan itu hal yang manusiawi, teman-teman. Nggak apa-apa, itu normal buat teman-teman untuk takut, untuk memulai itu nggak apa-apa. Nah, sekarang adalah gimana cara kita untuk melewati ketakutan-ketakutan itu, menghadapi ketakutan-ketakutan itu untuk memulai mempelajari sesuatu. Yang konteksnya kali ini adalah bahasa Inggris. Entah itu speaking, entah itu mempelajari grammar, entah mempelajari apapun. Ketakutan itu disingkirkan dulu. Takut gagal, takut membuang-buang waktu, ketakutan yang terkumpul di diri teman-teman itu dilewatin dulu. Itu yang pertama. Nah, silahkan komentar di bawah, apa aja sih ketakutan-ketakutan kalian? Apa aja sih yang kalian pikirin sebelum kalian memulai? Yang kedua, lingkungan. Ya, lingkungan. Nggak semua orang bahagia ngeliat kita bahagia, teman-teman. Nggak semua orang pengen ngeliat kita maju. Nggak semua orang pengen ngeliat kita di puncak. Akan ada aja orang-orang yang pengen narik kita jatuh saat kita berusaha mendaki. Itu saya pernah baca, itu adalah filosofi kepiting dalam ember, teman-teman. Jadi mereka nggak akan suka ngeliat ada orang kepiting lain yang akan berusaha mencapai puncak dari ember, yang pengen keluar dari ember. Mereka akan tarik kaki kepiting itu sampai jatuh lagi ke bawah bersama mereka. Saya bukan motivator ya, jadi teman-teman bisa artiin itu menurut teman-teman sendiri. Nah, yang saya tekankan adalah nggak semua orang bisa ngeliat kita mendaki untuk menjadi lebih tinggi. Nggak semua orang, teman-teman. Jadi kalau bisa carilah orang-orang yang bisa bahagia saat kita ngeliat kita bahagia, gitu. Mungkin kalian bakalan bilang, itu ya jokes, man. Ah, enggak, saya cuma bercanda ngomongin sosok Inggris itu bercanda. Biasalah, lebay banget. Kayak gitu kok diambil hati sih. Nah, gitu. Men, nggak semua orang bisa let it flow. Nggak semua orang bisa ngebuat itu tuh cuman kedengeran doang. Nggak sedikit nih, saya tahu nggak sedikit orang yang bakalan mikirin itu sampai berhari-hari, berminggu-minggu mereka mikirin kata-kata kalian itu pasti ada. Dan mereka nggak bilang itu ke kalian kalau mereka mikirin itu. Mereka cuma mikirin dalam diam. Akan ngebeban ke mereka, akan menghalangi mereka. So, apa salahnya? Tahan lidah kita untuk ngomongin yang menghalangi orang untuk berusaha gitu. Mungkin kamu bisa mikir itu adalah sebuah jokes. Mungkin kamu bakal mikir itu adalah sebuah candaan atau apapun lah yang menurut kalian itu biasa aja, nggak usah diambil hati. Men, nggak semua orang kayak kamu, nggak semua orang kayak kamu, gitu. Jadi please keep your mouth, tahan mulut untuk ngomong kayak gitu. Nggak ada salahnya kok kita berusaha untuk mendukung orang lain. Saat orang bilang, saya pengen belajar ngomong bahasa Inggris nih, saya pengen belajar untuk bisa lancar bahasa Inggris nih, apa salahnya kita
kasih mereka semangat kayak, wah, wow, ayo bisa pasti, mau saya temenin, misalkan. Kayak gitu loh. Jadi sebisa mungkin halangi lidah kita kalau misalkan kita termasuk orang-orang kayak gitu. Dan untuk kalian yang merasa dihalangi oleh teman-teman kayak gitu, mungkin kita nggak akan bisa ngelupain itu. Mungkin akan jadi kepikiran buat kita. Tapi jadiin itu adalah sebuah tamparan. Mulai aja, teman-teman. Mulai aja. Mereka bukan orang yang akan bertanggung jawab akan masa depan kalian. Mereka bukan orang-orang yang akan bertanggung jawab terhadap kemampuan kalian. Kalian akan mengembangkan diri kalian sendiri dan kalian akan merasakan efek dari apa yang sudah kalian kembangkan gitu. Bukan mereka. Mereka bisa apa gitu. Nah, kalau misalkan udah ketemu yang kayak gitu, buat kalian yang sudah tadi ketemu orang yang kayak gitu, cobalah untuk cari tempat yang sesuai, cari lingkungan yang bisa mendukung. Misalkan kalian nggak bisa menghindar dari orang-orang kayak gitu, ya udah nggak apa-apa nggak usah menghindar. Tapi carilah tempat yang bisa mendukung kalian untuk melakukan hal tersebut. Misalkan klub, misalkan komunitas, misalkan ekskul kalau masih sekolah, UKM kalau kalian udah kuliah, atau apapun itu, cari lingkungan yang bisa mendukung kita, mendukung kalian untuk mengembangkan diri kalian, bukan yang menarik kaki kalian untuk jatuh, gitu teman-teman. Terima kasih, itu video untuk hari ini. Komentar kalau misalkan kalian masih ada hal-hal yang mengganggu kalian, siapa tahu kita bisa diskusi tentang hal tersebut. Dan kalau misalkan kalian ada solusi untuk masalah-masalah tadi, silahkan komentar juga di bawah. Cheerio!